Di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara membuat kurva S, dan kali ini kita akan fokus pada bagaimana cara menentukan target mingguannya nih. Nah, karena kan kurva S itu sendiri pasti lekat dengan rencana dan aktual gitu. Dan sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara membuat rencana yang ideal dalam suatu project. Oke. Terutama di kurva S ini nih. Nah, penentuan bobot mingguan ini diambil dari mana gitu. Oke, sekarang ini adalah file lama dari kurva S di video sebelumnya ya. Ini ada plan, ada aktual, kemudian di sini ada plan aktual. Nah, yang biasanya sering dipakai itu adalah kurva S itu yang bentuknya seperti ini. Jadi ada plan dan aktual. Kalau ini kan ini hanya plan saja, kemudian ini hanya aktual saja. Yang sering dipakai adalah ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan rencana mingguan ini nih? Nah, ini sebetulnya ini gak asal. Basicnya sebetulnya bisa aja untuk penginputan progres awal kita bisa saja di sini bagi rata misalnya. Nih contohnya kayak gini, misalkan ini saya copy dulu. Ya di sini bisa saja ini coba kita kepinggirkan dulu. Nah, bisa saja untuk awalan kita nggak mengatur ini, tapi kita bawa ke basic. Misalkan ini tuh kita input berdasarkan rata-rata ini. Ini kan totalnya ada 12 nih. Jadi 100% dibagi 12. Ini kalau misalkan kita input rumusnya sama dengan 100% dibagi 12. Nah, hasilnya kayak gini. Coba ini saya tampilkan dulu. Koma-komanya juga. Nah, biar enak melihatnya. Sorry. Kegedean. Nah, misalkan kayak gini. Kemudian ini kita tarik. Nah, hasilnya adalah 100%. Tapi kurva S-nya jadi kayak gini. Nah, ini adalah sangat basic sekali. Untuk awalan artinya dalam pengerjaannya minimum setiap minggu progress achievementnya itu, planningnya itu adalah 8,3%. Untuk awalan mungkin bisa aja seperti ini. Tapi ini terlalu basic. Makanya di sini kalau misalkan formatnya bagi rata ini kurang efektif juga gitu. Nah, makanya di sini kita manual nih. Nah, jadi kayak gini. Bentuknya sudah kayak kurva S. Nah, gini. Karena kan kalau di proyek-proyek itu kan biasanya di awalan itu persiapan dulu nih di sini. Coba saya kesampingkan dulu. Di sini persiapan dulu. Kemudian di sini ada mulai tahap manufaktur atau fabrikasi, kemudian di sini tahap finishing atau penyelesaian. Jadi nanti bentuknya itu seperti kurva S. Landai dulu, kemudian naik, kemudian di sini nanti biasa lagi. Nah, jadi seperti itu. Cuman permasalahannya data ini kita dapat dari mana? Nah, ini kan sebetulnya ini itu hasil kumulasi tambahan-tambahan dari plan-plan yang di atas ini nih. Oke, jadi artinya data ini diambil dari rencana detail aktivitas yang di atas. Kemudian permasalahannya lagi nih, data yang di atas ini kita ambil dari mana? Nah, jadi data-data detail yang di atas ini kita ambil dari, kalau misalkan penyebutannya ya bisa beda-beda nih. Kalau di tempat saya itu ada yang namanya dokumen shipping plan. Jadi rencana pengiriman dari masing-masing item ini. Anggaplah misalkan itu ini ada equipment 1, ada 10 equipment lah. Jadi equipment ini nanti ada schedule pengirimannya. Nah, bobot yang ada di sini nanti follow ke schedule pengiriman. Contohnya aja nih, pekerjaan 1. Artinya pekerjaan 1 ini akan dikirim atau selesai di bulan Februari ini, minggu keempat bulan Februari. Jadi nanti kita menyesuaikan nih bobot-bobot ini sesuai dengan shipping plan. Sehingga nanti setelah kita sesuaikan bobot-bobot ini dengan target penyelesaiannya, baru nanti keluarlah angka-angka yang ada di sini. Jadi begitu. Jadi angka-angka yang ada di sini itu bukan asal. Nah, angka-angka di sini ini harus kita obrolkan ke tim-tim terkait. Yang pasti ini tentunya berdasarkan input dari
project manager kan biasanya nanti diskusi itu sama manajemen, nanti menentukan apa saja yang bisa dikirimkan berdasarkan milestone-nya. Jadi nanti biasanya dalam suatu kontrak itu ada yang namanya milestone. Kemudian di milestone itu dituliskan item mana saja yang harus diselesaikan lebih cepat supaya uangnya kan lebih cair lebih cepat juga. Nanti menyesuaikan ke sana juga. Nah, nanti kita follow lah ke shipping plan dari manajer. Kita dapat shipping plan, baru kita sesuaikan rencana-rencana yang ada di sini. Nah, sehingga didapatlah bobot-bobot plan mingguan di sini. Gitu. Jadi seperti itu. Dan tentunya bobot-bobot yang ada di sini pun ini tidak asal, tapi untuk awalan pengiriman report biasanya ini cukup seperti ini. Jadi ini kita buat kira-kira, tetap basicnya itu di awal rendah, kemudian di tengah-tengah ini mulai naik, kemudian di akhir rendah lagi. Settingannya seperti itu. Gitu. Termasuk ini, jadi bobot yang ada di sini dia itu merupakan kalau misalkan diakumulasi dia harus sama ke sini gitu. Karena kan bobotnya ini 10%. Ini kebetulan bobot dari semua item pekerjaan ini sama 10% ya. Ini bagi rata 10 10 10 10 10. Aktualnya itu enggak bagi rata. Itu menyesuaikan berdasarkan indeks atau weight factor dari masing-masing item ini. Jadi nanti biasanya di kontrak disebutkan juga weight factor dari masing-masing item ini, atau nanti untuk menentukan cairnya uang gitu, atau term of payment gitu. Nah, jadi nanti ini juga menentukan berapa persen. Aktualnya biasanya nggak mungkin bagi rata, biasanya tergantung dari bobot dari masing-masing item yang ada di sini. Barulah nanti kalau misalnya kita udah tahu bobot dari masing-masing, baru kita bagi ini ke sini gitu, bobotnya kayak gimana nih. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang menentukan lebih detail dari bobot-bobot item ini nih. Karena kan kalau sekarang bobot-bobot ini masih hanya kira-kira, prediksi, planningnya. Jadi dari sini bobotnya segini, kemudian segini, kemudian di sini segini. Aktualnya ini pasti variasi. Tergantung dari nanti equipment apa yang dikerjakan, cara mengerjakannya bagaimana, item-item di sini apa saja bobot-bobotnya, itu nanti ada lebih detailnya, dan itu nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Mungkin di video yang sekarang cukup sekian. Jadi saya akan ambil kesimpulan bahwasannya untuk penentuan bobot-bobot rencana mingguan di sini diambil dari item-item pekerjaannya. Item-item pekerjaan ini nanti kita follow ke shipping plan. Nah, jadi dari shipping plan itu nanti kita bisa menentukan bobot-bobot dari item-item pekerjaan ini. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas lebih detail terkait bobot-bobot detail dari item pekerjaan ini. Jadi supaya tahu nih, bobot 1% ini diambil dari aktivitas bla 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 gitu. Dari bagian apa aja nanti kita breakdown lagi. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Semoga bermanfaat.